Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat, Ibu Igustia Yupurnamawati, SE, MSI AK, selaku pembimbing utama saya. Yang terhormat, Ibu Nyomanayu Lantrisna Dewi, SE, MSC, selaku pembimbing pembantu saya. Dan yang terhormat, Ibu Nikade Sinarwati, SE, MSI, AK, selaku penelaah saya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niketut Erna Kartika Lestari dengan NIM 1717051107, Prodi S1 Akuntansi. Baik, di kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil proposal yang sudah saya buat dengan judul Analisis Implementasi Sistem E-Budgeting dengan menggunakan model CIPP, konteks, input, proses, dan produk terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di SKPD Kabupaten Karangasem. Nah, sesuai dengan judul yang sudah saya paparkan, bahwa di sini saya akan menganalisis sistem e-budgeting yang ada di SKPD Kabupaten Karangasem, apakah sudah mampu menciptakan yang namanya transparansi dan juga akuntabilitas keuangan publik. Nah, dari data awal yang saya dapatkan dari hasil wawancara singkat terhadap beberapa narasumber di SKPD Kabupaten Karangasem, saya mendapati bahwa sebelum adanya sistem e-budgeting ini masih susah dalam penginputan datanya, dan mengirim data ke pusat itu masih sangat susah karena masih secara manual, dan sistem yang ada untuk saat ini pun masih dirasa kurang untuk membantu dalam mengatasi kesulitan yang selama ini dialami, sehingga mereka belum berani yang namanya memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas keuangan publik secara penuh seperti itu. Nah, dari sistem e-budgeting yang sudah ada ini, kita dan pemerintah juga harapkan bahwa akan adanya transparansi dan juga akuntabilitas, sehingga akan menciptakan e-government, di mana e-government itu merupakan suatu pemerintahan yang dimana pelayanan publiknya semuanya menggunakan sistem elektronik seperti itu, sehingga dari e-government tersebut akan muncul atau menjadikan pemerintahan itu menjadi good governance. Nah, dari sistem e-budgeting ini diharapkan pemerintah mampu menciptakan yang namanya transparansi dan juga akuntabilitas keuangan publik, sehingga di sini pemerintahan mampu menciptakan yang namanya e-government. Pemerintah memberikan pelayanan ataupun jasa menggunakan sistem elektronik, sehingga pemerintah tersebut dapat dikatakan good government. Nah, pada era sekarang memang pemerintahan sangat dituntut untuk menggunakan sistem elektronik untuk membantu ataupun mempermudah kinerja dari karyawan. Nah, dari jurnal rujukan yang saya gunakan di sini, saya menggunakan jurnal rujukan dari Gunawan pada tahun 2016 dengan judul penelitiannya yaitu Penerapan Sistem E-Budgeting terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik, Studi Kasus pada Pemerintah Kota Surabaya. Dan juga saya mengadopsi model penelitian dari Rahman, Irianto, dan Rosidi pada tahun 2018 dengan judul penelitian yaitu Implementasi Sistem E-Budgeting dengan menggunakan model CIPP pada pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Nah, di sini dengan dua jurnal ini saya menggunakan acuan, sehingga jurnal yang kedua itu hanya saya mengadopsi model penelitiannya saja dengan menggunakan model CIPP, konteks, input, proses, dan produk. Nah, rumusan masalah yang saya ambil di sini ada 4, yaitu yang pertama bagaimana implementasi sistem e-budgeting melalui model CIPP di SKPD Kabupaten Karangasem, dan juga apakah transparansi keuangan publik dapat terlihat di SKPD Kabupaten Karangasem. Yang ketiga, bagaimana akuntabilitas keuangan publik dapat berjalan seiring dengan adanya transparansi keuangan publik di SKPD Kabupaten Karangasem. Dan yang terakhir, bagaimana implementasi sistem e-budgeting terhadap transparansi dan juga akuntabilitas keuangan publik di SKPD Kabupaten Karangasem. Nah, tentunya tujuan dari penelitian saya ini untuk menjawab
semua rumusan masalah yang sudah saya canangkan. Nah, di sini kajian teori yang saya ambil, yaitu e-budgeting. Nah, di mana e-budgeting itu merupakan suatu aplikasi teknologi informasi untuk mendukung yang namanya suatu perencanaan, pembuatan program, hingga pada tahap kendali evaluasi suatu sistem. Ini dikatakan oleh Damai pada tahun 2016. Nah, pengkajian dengan sistem e-budgeting ini dilakukan dengan model CIPP atau Context, Input, Proses, dan Produk. Nah, model CIPP ini ada 4 konteks yang diambil atau 4 model. Yang pertama yaitu konteks, yang kedua input, yang ketiga proses, dan yang keempat adalah produk. Nah, di sini konteks lebih mengarah ke goals. Apa sih tujuan dari penerapan sistem e-budgeting ini? Kemudian yang kedua, input atau rencana. Siapa yang perlu menjalankan sistem ini sehingga akan mencapai tujuan dari pelaksanaan e-budgeting tersebut. Nah, yang ketiga proses. Proses ini lebih mengarah ke SDM yang akan melaksanakan atau menggunakan sistem ini. Di sini dalam proses pemerintah perlu yang namanya memberikan pelatihan, mungkin sekolah mingguan untuk apa? Untuk mempelajari sistem yang ada sehingga SDM tersebut sudah dikatakan mampu atau cukup mengetahui dan dapat menjalankan sistem e-budgeting ini secara benar sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, dalam produk ini tentunya di sini SDM dituntut untuk bisa mengendalikan atau mengoperasikan sistem yang ada sehingga produk yang diinginkan seperti tujuan dari sistem e-budgeting ini dapat tercapai. Kita ambil contoh ketika SDM sudah mampu mengambil atau sudah mampu menjalankan atau mengoperasikan sistem e-budgeting yang ada, dia akan dipermudah dalam pekerjaannya, seperti membuat anggaran belanja daerah, kemudian menginputnya dan mengirimkannya ke pusat. Itu akan lebih mudah dijalankan ketika sudah menguasai sistem e-budgeting ini. Yang kedua yaitu kajian teori dari transparansi pengelolaan keuangan publik. Nah, di mana transparansi adalah keterbukaan secara sesungguh-sungguhnya dan menyeluruh dan memberikan tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik, keterbukaan pada kebijakan terhadap masyarakat sehingga di sini masyarakat bisa mengkritisi yang namanya kebijakan yang diterbitkan dari pemerintah. Nah, adanya peluang bagi masyarakat untuk mendiskusikan dalam penentuan kebijakan, peran serta bentuk perlindungan hukum preventif. Nah, peran serta ini dapat berupa pengajuan, keberatan dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini dikatakan oleh Arfiani pada tahun 2018. Nah, indikator dari transparansi ini ada 4 indikator. Ini dikatakan oleh Ardianto pada tahun 2007, di mana ada yang pertama, ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi. Yang kedua, adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran. Yang ketiga, adanya audit independen yang efektif. Dan yang keempat, adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran. Nah, di sini dimaksudkan agar pemerintah tidak hanya membuat keputusan secara pribadi atau sepihak, karena masyarakat juga akan mendapatkan imbasnya seperti itu, sehingga masyarakat juga perlu tahu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah ke depannya sehingga tidak akan merugikan masyarakat seperti itu. Oke, untuk kajian teori akuntabilitas keuangan publik, di sini saya mengambil teori dari Widodo pada tahun 2011 menjelaskan bahwa sebagai akuntabilitas itu sebagai konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan birokrasi. Nah, tentunya pemerintah ini tidak semata-mata membuat apapun seperti laporan itu tidak hanya semata-mata membuat seperti begitu saja. Tentunya harus ada acuan seperti SAP atau standar akuntansi publik seperti itu.
Kemudian pengendalian dari luar atau external control sebagai sumber akuntabilitas yang bermotivasi atau yang memotivasi dan mendorong aparat untuk bekerja keras. Masyarakat luas sebagai penilai objektif yang akan menentukan accountable dan tidaknya sebuah birokrasi. Nah, tentunya akuntabilitas ini juga ada indikator akuntabilitas, yaitu ada 5 indikator ini menurut Safris dan Russell pada tahun 1997. Yang pertama, proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga dan memenuhi standar administrasi yang berlaku. Nah, yang kedua, akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara mencapai sasaran suatu program. Yang ketiga, kejelasan dari tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, kelayakan dan konsistensi dari target operasional. Dan yang kelima, sistem informasi manajemen dan monitoring hasil. Nah, di sini metode penelitian yang saya gunakan yaitu saya menggunakan model penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Nah, di sini menurut Molong pada tahun 2012 mengatakan bahwa penelitian kualitatif ini didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti, yang dirinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran, holistik, dan rumit. Nah, penelitian deskriptif kualitatif ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan segala fenomena yang secara mendalam yang terjadi di lapangan pada saat penelitian, seperti itu. Nah, dalam penelitian saya ini, saya juga menggunakan instrumen pembantu, di mana saya menggunakan angket, wawancara, dan dokumentasi. Nah, di sini juga saya menggunakan teknik triangulasi untuk mengimbangi data yang saya peroleh. Seperti ketika saya sudah mendapatkan data melalui angket, saya tidak akan hanya terpacu terhadap jawaban dari angket, dan saya juga melakukan wawancara dan juga dokumentasi. Untuk apa? Untuk mengimbangi dari data yang sudah saya dapatkan lewat angket tersebut, untuk lebih mengakuratkan data ataupun jawaban yang saya inginkan, seperti itu. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.